Selamat pagi Mitra Banjarnegara di edisi pagi hari ini. Rekan hadir tentunya menemani pagi Mitra dengan banyak informasi yang hadir bersama dengan talk show KPU Kabupaten Banjarnegara ya. Tentunya di edisi hari Selasa yang cukup hektik ya. Di hari Selasa sudah di minggu kedua bulan Januari, tentunya di tahun 2026, hari Selasa tanggal 6 Januari tahun 2026 ya. Di edisi kali ini kita akan melakukan talk show bersama dengan KPU Kabupaten Banjarnegara dengan tema pendidikan pemilih sebagai investasi masa depan. Karena hal ini cukup bermanfaat tidak hanya bagi mitra ya, tapi juga utari tentunya untuk masa depan kita terkait dengan pemilih karena investasi masa depan ya. Dengan narasumber kali ini adalah ketua kita KPU Banjarnegara yaitu Muhammad Syarif SW, di mana namanya sudah melalang buana. Banyak mitra nih yang tidak asing karena banyak sekali Suara Banjarnegara menghadirkan informasi seputar Pak Syarif SW gitu ya. Kalau kata pepatah sih nggak kenal maka nggak sayang. Walaupun tadi sudah tahu ya, tapi kita harus kenalan dulu dan menyapa Suara Banjarnegara. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Utari, selamat pagi para pendengar sekalian dimanapun berada. Gimana nih kabarnya nih Pak Syarif nih? Alhamdulillah sehat Mbak Utari. Alhamdulillah. Ya walaupun kemarin sempat agak kurang fit, tapi karena udah ada agenda nih di awal tahun yang harus kita laksanakan, jadi mau nggak mau ya kita harus bisa tampil dengan kondisi yang prima. Apalagi 2026, pasti kegiatannya agendanya banyak banget ya Pak ya? Iya. Meskipun kita sedang tidak melaksanakan pemilu atau pilkada ya Mbak ya, tetapi buat diketahui oleh teman-teman semuanya, kami tetap beraktivitas, tetap bekerja, tetap melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Gitu Mbak Utari. Oke, terkait dengan tema kita hari ini nih Pak ya, pendidikan pemilih sebagai investasi masa depan. Ngomongin pendidikan pemilih nih ya, investasi penting nih untuk masa depan yang demokratis dan stabil. Karena dengan memberikan banyak pendidikan pemilih mitra ya, jadi mitra bisa menjadi pemilih yang secara aktif nih, berpartisipasi dan juga tahu sih apa aja terkait dengan pemilih, yang dimana 2029 ya Pak ya, kita juga akan pemilihan kembali. Nah, ngomongin sekarang di awal 2026 nih, apa aja sih yang sudah dilakukan KPU Banjarnegara di tahun 2025 nih Pak? Baik Mbak Utari, dapat kami sampaikan bahwasanya selama setahun kemarin itu ya, KPU Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan. Yang paling utama di awal-awal tahun 2025 kemarin adalah kami menuntaskan tahapan-tahapan Pilkada serentak 2024. Jadi dari mulai melaksanakan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, kemudian berbagai macam kegiatan evaluasi, karena evaluasi itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada itu tidak bisa kami lakukan sendiri Mbak. Kalau kami melakukan sendiri nanti yang baik-baik kan jadinya kan. Makanya kami ngundang stakeholder lah ya, teman-teman dari partai politik, masyarakat dan para pihak terkait tentunya ya. Ini terkait dengan banyak hal penyelenggaraan pilkada, dari mulai awal pendaftaran, kemudian kampanye, kemudian teknis pemungutan suara, pengiriman logistik dan lain-lain. Semuanya itu bagaimana sih gitu loh. Dan alhamdulillah memang secara umum kita ketahui bersama bahwasanya seluruh rangkaian tahapan itu kan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, kemudian terpilih bupati dan wakil bupati begitu ya. Kemudian di tingkat provinsi gubernur dan wakil gubernur, karena ini serentak dan situasi kondisinya kondusif Mbak. Alhamdulillah. Bagus ya Pak ya. Artinya apa? Di sini berarti kita bisa mengevaluasi bahwasanya tingkat kedewasaan masyarakat Banjarnegara dalam berpolitik itu sudah baik. Alhamdulillah. Iya, tidak ada pertentangan yang berlarut-larut secara fisik. Kalau perbedaan sih namanya demokrasi ya, beda pilihan, beda pandangan politik dan sebagainya itu sih sah-sah saja. Tetapi masyarakat sudah bisa menyikapi dengan dewasa. Sudah ini bijak yang ya Pak ya. Ini yang penting Mbak.
modal lah kita ke depan untuk pemilihan-pemilihan berikutnya kita sudah bisa menyelenggarakan dengan baik kayak gitu, Pak. Karena semuanya dari individu masyarakat Banjarnegara sendiri gitu ya. Iya. Kalau individunya sudah aman, damai, namanya perbedaan pasti ada. Kadang satu Betul. rumah pun ya pilihannya beda, Nah, itu. namun karena punya tujuan masing-masing Iya. gitu ya. Kadang suami istri beda-beda kan. Beda-beda. Anaknya juga beda Iya, gitu kan tapi ya. nggak apa-apa karena dari perbedaan tersebut kan bisa, oh ini visi dari ini loh. Kita bisa bangun, oh ini ya mungkin yang terbaik memang ini Betul. gitu ya. Karena dari yang baik ya ada yang lebih baik ya Pak Iya. ya. Nah, ngomongin evaluasi nih, apakah ada evaluasi yang perlu digembleng lagi nih untuk pemilu kedepannya mungkin Pak dari pemilu kemarin? Iya, diantaranya adalah terkait dengan partisipasi masyarakat. Oke. Ya, partisipasi masyarakat ini secara kuantiti ya, secara kualitas kita hitung dari jumlah pemilih yang hadir ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk nyoblos di hari coblosan ya, di hari H itu. Ternyata memang belum tinggi ya untuk pilkada ya. Nah, kami telusuri ini karena ada beberapa hal ya dari evaluasi yang kami laksanakan. Ternyata banyak perantau-perantau atau warga kita yang merantau. Tapi nggak pulang Di gitu luar ya? kota, betul, tidak pulang, baik itu merantau karena bekerja, karena sekolah, kuliah, mondok dan sebagainya. Jadi urusan pendidikan, urusan pekerjaan dan lain-lain, atau perjalanan dinas yang lain-lain itu mereka pada hari itu nggak bisa pulang, gitu kan, karena jarak yang jauh, faktor biaya macam-macam. Dan ini ternyata banyak Mbak perantau. Nah, karena pilkada ini beda dengan pemilu ya. Nah, dan beda dengan pilkades. Nah, kalau pilkades mungkin bisa pulang ya. Iya, Nah, bisa pulang. Iya, apalagi saudaranya gitu. Iya. Nah, ini pilkada karena cakupannya satu kabupaten begitu ya. Jadi tidak banyak yang pulang, sehingga para pemilih yang masih tercatat sebagai warga Banjarnegara tapi posisinya di luar kota tidak bisa menyalurkan hak pilihnya untuk pemilihan bupati wakil bupati. Tetapi di luar itu memang kami, makanya hari ini kita mengambil tema pendidikan pemilih itu sebagai sebuah investasi ya. Jadi investasi nggak hanya masalah ekonomi saja ya, masalah bisnis begitu ya. Ini urusan pemilu, pilkada dan politik ini juga bagian dari investasi. Nah, makanya dari evaluasi itu kami menerapkan dan menetapkan untuk kedepannya pendidikan pemilih kepada masyarakat, kepada para generasi muda ini terus kami laksanakan. Dan kegiatan di 2025 itu setelah menuntaskan tahapan pilkada, evaluasi, ada kegiatan lainnya juga yang tidak ada hubungannya dengan pemilu dan pilkada secara langsung, yaitu kegiatan yang non tahapan. Di antaranya adalah peningkatan sumber daya atau kapasitas sumber daya manusia kami di internal KPU. Kemudian kegiatan lainnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi data pemilih itu meskipun sedang tidak ada pilkada, tetap kami pelihara, kami mutahirkan. Sebagai contoh, misalnya ada yang meninggal dunia, ada yang pindah domisili, sudah tidak jadi warga Banjarnegara, sudah jadi warga negara kabupaten atau provinsi lain, tentunya kan dicatat di sana, maka di sini dicoret. Kemudian yang alih status, tadinya belum menjadi anggota TNI Polri kemudian menjadi anggota TNI Polri, kan nggak punya hak pilih, atau yang sudah purna menjadi warga sipil punya hak pilih, atau yang baru sudah usia 17 tahun. Nah, ini semua kami catat. Dan sekali lagi kegiatan lainnya ya tetap kami masih keluar masuk sekolah, melakukan pendidikan pemilih. Kalau partai politik kan melakukan pendidikan politik ya. Kalau KPU lebih kepada pemilih. Nah, karena stakeholder utama kami salah satunya selain peserta pemilu, partai politik, para calon, pasangan calon itu juga adalah masyarakat sebagai pemilih. Nah, ini harus terus kami dampingi, kami berikan pemahaman supaya nanti pemahamannya utuh. Ada kesadaran politik yang meningkat untuk kemudian berpartisipasi, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pemilih yang datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Itu Mbak selama 2025 kemarin kira-kira. Nah, itu kebanyakan yang merantau nggak pulang sebetulnya Pak ya? Betul, tidak pulang.
Tapi memang kebanyakan yang merantau sekolah memang nggak pulang. Mungkin karena mereka memikirkannya hanya 1 hari cuma memilih. Padahal kan satu suara itu adalah untuk kemajuan Indonesia tentunya ya Pak ya. Ya kalau pilkada memang seperti itu ya. Kalau kalau pemilu itu kan ada fasilitasi atau apa kebijakan yang namanya pindah memilih begitu kan. Oh iya. Jadi meskipun di luar kota masih bisa menyalurkan hak Memilih. pilihnya meskipun tidak full ya semuanya, tetapi mereka masih bisa menyalurkan. Ya, memang kalau untuk pilkada ini karena apa daerah pemilihannya khususnya yang kabupaten ini hanya di satu kabupaten atau kota, ya otomatis yang di luar tidak bisa terfasilitasi. Ya ini salah satu PR ya. Harapannya nanti selain pemilih-pemilih yang memang ada di luar, pemilih-pemilih yang ada di dalam kota, dalam wilayah kabupaten kita yang belum bersedia memilih, ya memang ini menjadi tantangan kami. Saya kira juga semua pihak untuk nanti bisa mengajak lah. Jadi dia meskipun di Banjar ada yang tetap memilih bekerja ke pasar atau mungkin ke ladang, ke sawah dan sebagainya, karena pandangan-pandangan politiknya begitu ya. Itu sih sah-sah saja. Hanya memang kami berusaha agar kedepannya yang ada di wilayah kabupaten ini yang nggak merantau ini ya bisa diusahakan waktu. Gitu ya. Berarti masih banyak Pak, masih banyak yang lebih memilih ke ladang, ke pasar gitu ya, daripada memilih. Ada yang seperti itu. Nah ini kan namanya orang punya pandangan berbeda-beda masing-masing. Kami menghormati, tapi ya kami tetap berusaha. Jemput bola lah ya Pak ya, berikan edukasi. Mungkin kalau ke daerah-daerah desa, apakah dari KPU Banjarnegara sering melakukan sosialisasi terkait dengan pendidikan pemilih nih Pak? Ya ini terutama pada saat tahapan ya, otomatis kami punya perangkat di tingkat kecamatan, desa sampai dengan TPS. Mereka-mereka ini yang selalu memberikan sosialisasi mengenai tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada, kemudian kapan waktu coblosannya, harinya, tanggalnya, bulannya, kemudian pesertanya siapa saja yang akan dicoblos, yang akan dipilih, ini selalu. Nah, ketika non tahapan seperti sekarang ini, untuk menjangkau mereka-mereka sementara kami sudah tidak punya PPK di kecamatan, tidak punya PPS di desa kelurahan, salah satunya melalui media, Mbak. Iya, seperti hal yang kita lakukan ya Pak ya. Seperti hari ini yang kita lakukan, kemudian kita juga rekam, kita videokan, nanti kita upload di YouTube, di medsos, Instagram dan sebagainya. Harapannya apa? Masyarakat tidak hanya mendengar hari ini, tetapi juga nanti mereka bisa mendengar dan melihat di setiap saat mereka dimanapun posisinya berada. Mungkin saat istirahat di ladang, kalau bawa HP dan sebagainya sambil makan kiriman gitu ya. Oh iya, coba-coba iseng-iseng baca atau pas di rumah dan sebagainya. Nah, ini inovasi-inovasi yang kami lakukan agar tetap bisa menjangkau audiens secara lebih luas, ya menggunakan teknologi. Gitu, benar sekali. Apalagi nih Pak ya, pendengar Radio Suara Banjarnegara kebanyakan ini adalah pendengar yang merantau Pak. Mungkin banyak nih ya para pendengar nih yang ketika masih merantau tapi tidak mau memilih, lebih baik meluangkan waktu ya Pak ya. 1 hari jangan terlalu sibuk bekerja gitu ya. Jadi bisa meluangkan waktunya untuk mencoblos gitu Pak ya. Nah kalau tadi kan udah kita membahas terkait evaluasi 2025. Lalu rencana dari KPU Banjarnegara sendiri untuk 2026 apa aja nih Pak? Ya tentunya banyak Mbak. Kegiatan-kegiatan atau kerja-kerja kepemiluan dan non kepemiluan yang akan kami laksanakan di tahun 2026 ini ya, dari awal tahun ini sampai akhir nanti, baik itu kegiatan yang sifatnya internal untuk kami maupun yang keluar. Yang internal biasa kegiatan-kegiatan rutin seperti halnya yang berdampak kepada masyarakat itu peningkatan kapasitas SDM. Jadi kami selalu meningkatkan kemampuan terkait dengan regulasi. Mumpung ini tidak ada tahapan, jadi mengupgrade, ya belajar terus begitu kan. Kemudian pemeliharaan arsip-arsip, data-data, informasi yang manakala nanti dibutuhkan oleh masyarakat.
misalnya ada mahasiswa yang mau melakukan penelitian atau siswa yang mendapatkan tugas terkait dengan pemilu, demokrasi dan sebagainya, datang ke KPU, atau kalau tidak datang ke KPU pun tetap bisa mengakses, karena kami juga menyediakan di berbagai macam platform ya, di medsos ada, di website ada, tinggal unduh saja. Misalnya rumahnya di Kalibening, Dieng, di Batur, Susukan dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh ke KPU, tinggal klik saja, download, selesai. Tetapi kalau ingin datang, kami juga sangat terbuka, welcome saja. Mungkin ya ingin mendalami dari data-data yang sudah mereka dapatkan, pengen ngobrol, pengen wawancara, pengen tahu lebih dalam dan sebagainya, sangat terbuka sekali. Kemudian kegiatan lain tentunya yang sifatnya keluar ya. Yang keluar itu yang melibatkan audiens ya seperti ini nih, pendidikan pemilih melalui berbagai macam media. Kemudian kami juga masih ke sekolah-sekolah, baik yang ada program kami maupun yang diundang, Mbak, karena ini sudah berjalan lama. KPU Goes to School gitu ya? Iya betul, KPU Goes to School, KPU Goes to kampus, Goes to pesantren, komunitas dan sebagainya. Kita diundang aja. Misalnya pada saat pemilihan ketua OSIS dan lain-lain, atau di luar itu juga nggak masalah. Misalnya meminta kami mengajar gitu, jadi mungkin KPU mengajar dan lain-lain. Sangat terbuka semua itu. Dan ini juga masih baik yang ada di kota maupun yang di pinggiran-pinggiran, karena mungkin dengan ibu bapak guru sudah biasa. Nah, ingin ada suasana lain gitu ya? Langsung dengan praktisi misalnya. Kalau di kampus kan ada namanya kuliah praktisi, ya dosen praktisi dan sebagainya. Nah, karena mungkin secara teori yang mereka dapatkan berbeda dengan kenyataan praktis saat itu dilaksanakan di lapangan. Misalnya pengalaman selama menjadi penyelenggara itu seperti apa sih tantangannya, bagaimana cara mengelola peserta dan sebagainya. Ini yang mungkin di bangku sekolah atau kuliah nggak mereka dapatkan. Jadi kami bisa diundang atau mereka bisa datang. Mereka bisa datang ke KPU seperti itu, seperti studi banding seperti itu boleh, Pak? Enggak, jadi kayak outing class. Kayak outing class ke KPU begitu. Dulu banyak sekali, Mbak, sampai kami kerepotan dan maksudnya kerepotan dalam arti karena siswanya banyak. Jadi harus kami pecah-pecah dalam beberapa sesi itu seperti itu. Nah, ini yang monggo lah dimanfaatkan, karena fasilitas-fasilitas yang ada di tempat kami, termasuk podcast juga ada di tempat kami, Mbak, itu juga bisa mereka manfaatkan. Itu fasilitas negara kok. Iya. Dari pajak masyarakat juga. Daripada sih kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik buka saja di podcast KPU Banjarnegara ya, Pak ya, karena banyak informasi. Siapa tahu pengen datang memanfaatkan semua fasilitas itu, belajar langsung. Ada fasilitas di tempat kami namanya Rumah Pintar Pemilu. Silahkan diakses gitu ya. Dimanfaatkan itu gitu. Baik sekolah atau komunitas, organisasi apapun itu kami sangat terbuka. Kan kadang-kadang ada yang mereka organisasi itu kegiatannya mungkin training center kepemimpinan, training center terkait dengan politik dan lain-lain. Nah, ini yang kami sangat terbuka untuk bekerja sama, Mbak. Oke, masih banyak lagi informasi yang dihadirkan ya bersama dengan narasumber kita, Bapak Syarif SW. Tentunya sangat bermanfaat tidak hanya bagi mitra namun juga Utari terkait dengan pendidikan pemilih sebagai investasi masa depan. Lagi masih dari Jalan Selamari nomor 1 Banjarnegara, dan tentunya juga masih bersama Utari dalam edisi talk show, tentunya bersama dengan KPU Kabupaten Banjarnegara dengan pendidikan pemilih sebagai investasi masa depan. Dan sebenarnya mitra, pendidikan pemilih itu dari kesadaran masing-masing individu ya Pak ya. Tapi kita tentunya dan juga Pak Syarif nih yang selalu memberikan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan pemilih. Nah tadi Pak Syarif sudah bahas terkait dengan kegiatan yang dilakukan baik itu Goes to kampus, Go to School dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan serta tujuan kegiatan tersebut apa nih Pak? Ya, kegiatan-kegiatan ini
atau pendidikan pemilih ini kalau di Renstra kami itu atau rencana strategis kami itu memang sebagai salah satu program strategi nasional ya. Oke, Pemerintah kan juga punya ya namanya program strategis nasional, kami juga ada. Jadi di masa non tahapan ini sedang tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada, KPU masih beraktivitas, masih bekerja, masih berkegiatan. Salah satu program strategis nasionalnya adalah pendidikan pemilih. Kemudian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pendidikan pemilih ini menyasar dari mulai usia pra pemilih, Mbak. sebelum memilih ya. Iya, jadi kalau pendidikan itu kan ada istilah prasekolah ya. Ada adik kita ya di PAUD dan sebagainya ya, kelompok belajar begitu. Nah, ini pra pemilih. Jadi sebelum masuk usia memilih gitu. Jadi sebelum 17 tahun. Jadi ada adik kita, anak-anak kita yang ada di bangku SMP MTS derajat itu mereka sekarang yang kelas 8, kelas 9 atau kalau dulu kelas 2, kelas 3 gitu kan ya. Usianya kan sekarang antara 14, 15 tahun ya. 5 tahun lagi, Mbak, mereka sudah lebih dari 17 tahun. Iya, memang waktu Sudah punya hak cepat-cepat pilih. Apalagi yang duduk di bangku SMA sederajat. Nah, supaya mereka ini nanti mendapatkan bekal, mendapatkan materi yang utuh lah ya, kaitannya dengan pemilu, demokrasi, tata kelola pemilu, maksudnya dalam arti pemilu itu apa sih, pilkada itu apa sih, kenapa harus ada pemilu sih, kenapa kita harus nyoblos sih, harus sih enggak, tetapi ada pemilu itu buat apa, kalau saya nyoblos itu dapat apa, kalau enggak gimana. Nah, yang seperti itu, pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu tuh kami sampaikan ke adik-adik kita agar nanti ketika mereka punya hak pilih 5 tahun ke depan, ya katakanlah tahun 2029 gitu ya, untuk pemilu mendatang itu nanti mereka sudah punya minimal, oh iya dulu waktu SMP, MTS, waktu SMA, SMK, SMA itu saya pernah loh dapat materi dari KPU. Selain dari Bapak Ibu guru begitu ya. Oh iya ini penting. Oh iya ini begini. Kita nyoblos, kita milih itu karena ya kita punya hak pilih, kita punya hak politik, itu dimanfaatkan. Namanya hak kan tidak ada kewajiban tuh. Bisa digunakan, bisa tidak. Namanya hak gitu kan ya. Tetapi kalau tidak bagaimana, kalau digunakan bagaimana. Nah, opsi-opsi ini kita berikan, kemudian sebagai warga negara itu posisinya seperti apa, sangat penting di dalam sebuah negara demokrasi, sehingga satu suara pun dari mereka itu sangat berharga. Maka kalau bisa ya jangan disia-siakan lah, jangan sampai salah pilih lah, begitu kan ya. Atau yang lebih penting lagi, mereka memilih itu sebagai pemilih yang rasional, Mbak, pemilih yang cerdas. Jadi tidak emosional. Kalau emosional itu kadang-kadang membabi buta. Iya, karena seperti kasihan, cinta buta, kan? ya kan. Nggak taunya yang dipilih nggak punya kapasitas, gitu kan ya. Atau hanya melihat isi tasnya, ya kan. Kapasitasnya tidak, programnya tidak, apalagi program ya kan nggak tahu. Orang kalau udah kadung cinta itu kan. Iya, memang cinta itu buta. Nah, ini kami mengajak untuk lebih rasional, tidak hanya sekedar emosional saja. Jadi targetnya memang bagaimana menumbuhkan, melahirkan, kemudian merawat para pemilih-pemilih yang cerdas ini, yang tidak mudah goyah oleh iming-iming maupun amang-amang gitu kan. Jadi diiming-imingi sesuatu, kalau bahasa kerennya itu money politik, begitu ya, atau diancam, diintimidasi, kan diamang-amang itu. Nah, ini harus bebas dari semuanya itu, dan mereka memilih memang karena oh ya aku mau memilih, aku mau menggunakan hak pilihnya karena punya kesadaran politik. Penting loh kalau saya milih itu, saya ingin pemilih yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dia punya nanti frames berpikirnya itu
pemimpin ideal tuh gini loh gitu. Nah, ini juga kami mengajak tentunya tidak dengan cara-cara yang apa? Cara-cara konvensional ya. Untuk mendekati para pemilih dan pemilih muda atau pemilih pemula ini kan kita juga harus seperti menjadi mereka begitu kan Iya. ya. Tidak bisa kita bicara seperti ngomong dengan orang dewasa. Mm-mm. Maka pola-polanya, strateginya, caranya pun kami macam-macam. Ada yang menggunakan media online, ada yang medsos, ada yang datang langsung misalnya dengan games dan sebagainya. Ini memang sedang kami upaya mencari-cari lagi agar kami hadir itu tidak seperti seorang yang tidak mengenakan, nantilah nggak asik dan Iya, sebagainya heeh, itu. Jadi ngomongnya ada, pesannya ada. dapat, permainannya dapat, gamesnya dapat, nah nilai-nilainya juga masuk begitu. Nah ini memang kami sedang mencari dan terus berusaha, kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Siapa tahu mereka-mereka ini punya formula yang nanti baik ya, karena kalau sekarang itu kan Gen Z sudah jadi pemilih, besok Mm-mm. itu Gen Alpha mbak Iya, Gen Alpha sudah udah jadi jadi pemilih. pemilih. Sekarang Gen Z sudah bekerja, ya Heeh, kan? kan sudah tua kan sih ternyata ya. Waktu cepat berlalu ya Pak ya. Makanya sebenarnya penting sekali karena mereka pemilih pemula yang belum tahu terkait dengan sebenarnya apa sih manfaat dengan memilih itu memang bagus banget ya Pak ya untuk melahirkan para pemilih cerdas ya. Nah itulah namanya investasi. Makanya disebut Jadi investasi ya. kita apa berinvestasi itu kan tidak instan ya. Mm-mm. Kita melakukan pekerjaan sekarang, kita menginvestasikan sekarang, ya nanti hasilnya 5 tahun lagi lah kira-kira Iya. seperti apa gitu kan ya. Harapannya itu mbak, karena kan masyarakat kan selalu ingin pemilu itu berkualitas, berintegritas. Dan untuk berkualitas dan berintegritas itu tidak hanya melulu pada penyelenggaranya saja yang dituntut selama ini berintegritas, SDM-nya berkualitas, tetapi pesertanya juga Juga harus harus ya. demikian. Pemilihnya pun juga harus berintegritas. Sama sekali mereka ini ya saya nggak usah lah kasih saya money politik atau tidak perlu menerima money politik. Toh saya tetap akan memilih Anda karena Anda memang berkualitas. Iya. Karena pesertanya berkualitas, maka akan dipilih. Untuk memilih peserta yang berkualitas, maka pemilihnya pun harus berkualitas. Harus punya pemahaman. Makanya kami berinvestasi dari pemilih ini usia pra pemilih sampai pemilih pemula. Ini tetap kami dampingi terus nanti begitu ya. Supaya nanti harapannya ketika hari H mereka mendapatkan kesempatan menjadi pemilih sudah menggunakan rasionalitasnya, tidak Iya. hanyalah tentang emosinya saja, tidak hanya tentang praktis pragmatis, saya dapat ini ya saya pilih, saya nggak dapat ini ya nggak akan saya pilih. Harapannya sih seperti itu mbak, Iya idealismenya. harapannya ya. Hasilnya seperti apa ya hasil nantilah, yang penting kita berusaha dulu prosesnya, karena ini kan bertahun-tahun ya, untuk mengikis semuanya itu kan butuh effort yang lebih. Makanya kami bekerja sama dengan sejumlah pihak. Kalau Mbak Utari atau teman pemilih semua, para pendengar sekalian itu suka kepoin medsosnya KPU atau websitenya KPU, kan ada kegiatan-kegiatan kami kerjasama dengan kampus, dengan kampus di Banjarnegara kayak Politeknik, kemudian kampus-kampus yang lain, kemudian dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, bahkan dengan Pemda pun kami Sering pendatangan ya. kerjasama kemarin dengan Ibu Bupati. Tujuannya apa? Yaitu bersama-sama mari kita berinvestasi agar ke depan itu pemilihnya berkualitas dan berintegritas, ya pemilunya harapannya juga seperti itu gitu. Iya. Pilkadanya juga seperti itu. Karena percuma juga ya Pak, dari penyelenggara sudah berintegritas, sudah berkualitas, tapi dari pemilihnya nyuwun sewunya kebanyakan kan mereka alah aku dapat money politik ya. Nah sebenarnya sih lah emang susah sebenarnya Pak ya ngomongin menghilangkan money politik. Ya, Apakah dari manusianya sendiri sih ya? kita tidak pernah
apa namanya? Ini kan seperti kentut ya. Heeh. Bisa dibaui gitu kan Mm-mm. ya. Wah, terasa nggak enak gitu. Tapi wujudnya nggak terlihat Iya, ya. Karena heeh. jarang kan, Mm-mm. jarang kemudian orang melaporkan atau jarang Mm-mm. yang tertangkap. Iya benar Jadi sekali. kita seperti ngomongin kentut gitu Mm-mm. kan ya. Mana buktinya itu? Susah gitu loh. Mm-mm. Tetapi ada gitu Ada. ya, dirasakan bau gitu kan ya Mm-mm. misalnya. Nah, makanya harapannya kalau misalnya boleh memotong satu generasi ya kita menyiapkan Generasi lebih baik generasi lagi ya. yang lebih baik lah harapannya begitu ya. Kemudian ini pun kan tidak bisa hanya kami ya atau sekolah atau Mm-mm. kampus karena ini lingkungan gitu ya, sebuah ekosistem yang mana ini juga butuh support dari keluarga, Benar sekali. Heeh. support dari lingkungan sekitarnya, dari pemerintah, dari semua pihak lah untuk menjaga generasi ini agar tidak kemudian terkontaminasi. Mm-mm. Buat apa misalnya di sekolah mereka belajar, kemudian mendapat tambahan pengetahuan dari kami, Mm-mm. wawasan, ajakan untuk menolak dan sebagainya. Tetapi kalau lingkungannya ini masih kuat, Mendukung ya, masih mendukung hal tersebut. nah Mm-mm. ya bisa jadi memang belum berhasil. Iya. Tetapi seperti halnya peribahasa ya, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, ya Mm-mm. terus harus kita lakukan. Mm-mm. Seberapapun kecilnya itu dampaknya, tetapi harus terus kita suarakan, harus terus kita lakukan karena siapa lagi nanti yang akan melakukan itu kalau tidak kita, gitu Iya kan ya. benar sekali Pak ya. Tentunya semoga 5 tahun ke depan memang para pemilihnya lebih berintegritas dan lebih cerdas ya Pak ya. Ya, Jangan cuma karena cinta buta semua pun dilakukan gitu ya. Kita harus lebih rasional. Karena kebanyakan dari pengalaman nih Pak ya, para pemilih itu tidak tahu apa sih visi misi dari para calonnya gitu ya. Mereka hanya tahu ikut-ikutan atau mungkin ya seperti tadi karena money politik gitu Pak ya. Lalu pertanyaan yang keempat nih Pak, apakah ada kegiatan yang menjadi prioritas nasional nih? Jika ada seperti apa nih Pak nanti bentuk kegiatannya? Kalau tadi kan kegiatan Goes to School kan memang investasi pendidikan nih. Adakah sih kegiatan yang lain yang memang itu menjadi prioritas? ya masih sama seperti tadi Mbak. Jadi Mm-mm. program strategis nasionalnya salah satunya adalah pendidikan pemilih, kemudian Mm-mm. pemutahiran data pemilih. Jadi pemutahiran data pemilih ini dilaksanakan itu dengan tujuan apa? Agar pada saat nanti pemilu dan pilkada digelar itu datanya itu udah betul-betul bersih. Mm-mm. Jadi sudah tidak ada lagi orang yang meninggal tapi masih Masih dicatat tercatat gitu. gitu kan ya. Oh. Loh, ini dulu sudah dicoret kok ada lagi, sudah meninggal dan Mm-mm. sebagainya, sudah ada bukti dokumennya. Kemudian ini sudah pindah, sudah bukan warga Banjar kok masih tercatat. Yang pola-pola model-model seperti ini nih yang harapannya nanti kalau kita melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan secara periodik 3 bulan sekali ya, Mm-mm. 3 bulan sekali. Terakhir kami melaksanakan itu hasil pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu triwulan keempat itu di bulan Desember tahun 2025. Jumlah pemilih di Kabupaten Banjarnegara tercatat 819.952 orang pemilih. Ini terdiri dari 415.296 pemilih laki-laki dan 404.656 pemilih perempuan. Angka Mm-mm. ini akan terus berubah Mbak, Iya. karena ada pemilih yang baru, Mm-mm. ada pemilih yang meninggal dunia, ada pemilih yang pindah keluar kabupaten maupun yang masuk. Ada yang kemudian alih status. Iya. Yang tadinya masih warga sipil mendaftar TNI Polri kemudian diterima, maka menjadi nggak punya hak pilih, kita coret. Atau dari TNI Polri yang purna tugas Mm-mm. pensiun menjadi warga sipil kemudian kita catat sebagai pemilih. Oke. Seperti itu. Jadi Mm-mm. ini menjadi prioritas kami agar nanti ketika ketika tahapan pemilu itu dilaksanakan, data ini sudah lebih siap begitu ya. Jadi ketika melakukan pemutahiran itu tidak banyak perubahannya karena udah dicicil ini Iya, selama per 3 berapa bulan tahun, sekali betul. gitu ya Pak ya. Gitu. Kemudian pendidikan pemilih pun sama. Jadi pendidikan pemilih ini ada 11 segmen Mbak yang Mm-mm. disasar.
pemilih pemula yang sama sekali belum pernah punya pengalaman nyoblos, kemudian pemilih muda pernah punya pengalaman nyoblos sekali, tapi harus terus kita dampingi. Kemudian basis keluarga, di keluarga juga sama, kemudian komunitas, kemudian pemilih marginal yang ada di luar-luar, di pinggir-pinggir perbatasan, di daerah-daerah terpelosok yang kadang akses informasinya itu susah gitu ya. Itu juga harus kami sapa, itu harus kami sentuh. Kemudian mereka yang bekerja di sektor-sektor yang non formal kayak pemulung, begitu-begitu ya. Ini mungkin jarang dapat akses info juga, ini juga harus jadi sasaran. Kemudian teman-teman kita yang disabilitas, perempuan, ini juga kadang-kadang karena aktivitasnya, kesibukannya, perempuan mungkin di ranah-ranah domestik begitu ya, waduh udah repot ngurus rumah tangga, begitu anaknya banyak kecil-kecil misalnya, buru-buru ngurusin politik begitu, tetapi tetap harus kita berikan informasi itu. Nah kemudian dari segmen agama juga, melalui agama apapun itu kegiatan-kegiatannya, ini juga kita sentuh. Terus warganet atau netizen. Nah netizen yang maha benar ini pun harus kita berikan edukasi, harus kita berikan asupan gizi terkait dengan politik, pemilu, terkait dengan hak pilih dan sebagainya, supaya nanti komen-komen dan sebagainya itu lebih membangun begitu ya. Walaupun kita tidak bisa memaksa ya, tapi setidaknya nggak kosong-kosong banget lah. Kemudian juga mereka mau berkolaborasi dengan kami, terutama sekali adalah teman-teman kita ini yang aktif di media sosial. Mereka punya banyak follower, bisa menjadi pemengaruh atau influencer gitu ya, mempengaruhi masyarakat atau minimal followernya dengan pesan-pesan yang baik, dengan pesan-pesan yang membangun, mengajak. Harapannya kan seperti itu. Nah ini yang ingin kita garap ya, makanya ini menjadi program prioritas seperti itu. Lalu apakah nih publik ataupun masyarakat nih dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tersebut nih Pak? Bagaimana caranya gitu? Oh sangat bisa. Jadi kemarin kami melaksanakan salah satunya ya itu perjanjian kerjasama dengan kampus. Itu sebagai sebuah upaya kami, ikhtiar, karena kami tahun ini insya Allah Mbak, mohon restunya juga akan berusaha membuat program semacam kayak kursus kepemiluan. Jadi ini terbuka buat masyarakat, anak-anak muda, organisasi kepemudaan juga. Nanti waktunya sekitar 1 semester lah, kayak orang kuliah kayak gitu, magang, sekolah seperti magang kayak gitu. Nanti akan mendapat materi-materi terkait dengan kepemiluan. Jadi baik itu nanti teknis kepemiluan, sedikit tentang regulasi, bagaimana mengelola logistik, mengelola sumber daya manusia penyelenggara sampai dengan tingkat TPS, kemudian bagaimana memutakhirkan data dan menyusun daftar pemilih, sampai kemudian nanti di akhir kegiatannya ini ada namanya post-test begitu kan. Kemudian materi-materi lain yang sifatnya keilmuan akademik, kami harapkan nanti juga kerjasama dengan kampus-kampus itu sebagai mentornya Mbak. Dan program ini bisa juga diikuti secara daring, hybrid maupun luring. Kayak misalnya mentornya dari kampus di Unsud ya, mereka bisa secara daring, kemudian teman-teman bisa mengikuti dari rumah atau di kantor kami begitu ya, secara hybrid begitu. Kenapa? Karena ini sekali lagi investasi, sekali lagi ini hal-hal strategis yang kami lihat belum banyak dilakukan, pendidikan yang secara kontinu gitu loh, yang tidak hanya sekali ketemu 1 jam gitu 2 jam sudah nanti lupa. Jadi kami memang ingin mengkader penyelenggara, karena penyelenggara ini kan harus terus beregenerasi. Sudah ada yang tua, sudah ada yang harus berpindah dan sebagainya begitu ya. Kayak saya sendiri di KPU itu dibatasi periodisasi.
1 periode 5 tahun, maksimal 2 periode. Harus ada penggantinya nanti. Nah, itu salah satu upayanya. Kemudian juga lebih memberikan pemahaman yang utuh ya terkait dengan pemilu demokrasi kepada masyarakat. Dan mereka-mereka yang nanti ikut, baik dari sekolah, dari kampus, dari organisasi masing-masing, harapannya kemudian menjadi agen-agen di masing-masing komunitasnya, lingkungannya, agar kemarin saya dapat ini loh, Nah, itu bisa disalurkan, ditularkan, disebarluaskan kepada teman-temannya, komunitasnya. Ternyata begini. Menyebarkan virus, tapi virus yang baik, begitu Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi pada saatnya nanti kami akan membuka itu. Kemudian sekali lagi, kalau ada teman-teman organisasi, sekolah, kampus, atau komunitas dan sebagainya ingin bekerja sama dengan kami, monggo silahkan. Kami punya nomor yang bisa dihubungi, bisa DM, bahkan itu nanti kami bisa respon dengan cepat. Ingin mengundang kami atau ingin hadir dan sebagainya, mau melakukan penelitian, bekerja sama, monggo. Intinya di masa-masa non tahapan ini tidak ada KPU itu kemudian makan gaji buta, tidak kerja. Orang mungkin taunya gak ada pemilu, gak ada pilkada, berarti gak ada kerjaan nih, gitu kan. Oh, tidak sama sekali. Jadi banyak program yang kegiatan yang kami laksanakan, dan itu juga bisa diikuti oleh masyarakat. Jadi sering-seringlah lihat medsos dan website kami lah gitu. Pasti banyak yang lihat lah Pak, 24 jam sekarang orang pasti bukannya HP gitu ya. Makanya manfaatkan gadget mitra itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Sama halnya dengan lihat Instagram dari KPU Banjarnegara, informasi tentunya tentang pemilu dan sebagainya ya Pak ya. Jadi tidak hanya untuk menonton dracin gitu ya. Ya boleh sih. Boleh ya, yang namanya hidup butuh hiburan juga ya Pak ya. Lalu dari Pak Syarif sendiri nih, apa sih harapan Bapak untuk para pemilu agar menjadi tentunya pemilu yang cerdas nih Pak? Ya, harapannya memang teman-teman para pemilih ini, kita masyarakat Banjarnegara pasti akan tahu ya, bonus demografi ini akan mulai kita rasakan ya. Hampir nanti sebagian besar, mungkin 60% lebih pemilihnya adalah anak-anak muda dari generasi Alpha, Gen Z, Milenial, Gen X, begitu kan ya. Mereka-mereka yang nanti akan menggantikan posisi-posisi kita nih, dan sudah mulai menggantikan itu. Nah, harapannya teman-teman ini tidak kemudian cuek ya, tidak kemudian apolitis, menganggap politik itu tidak penting gitu kan ya. Politik itu kotor dan sebagainya. Ketahuilah bahwa harga paketan, harga BBM, bahkan harga cabai itu bisa berubah karena politik. Makanya jangan kemudian tidak ingin tahu tentang politik. Ini sangat penting. Saya harapkan anak-anak muda nanti terbuka, kemudian tergerak. Oh iya, saya harus berperan nih. Kalau saya nggak berperan nanti bagaimana, dan sebagainya. Harapannya kesadaran politik teman-teman itu nanti, generasi muda, para pemilih pemula, pemilih muda ini yang akan menjadi penggerak negara ini ke depannya, pewaris negara ini ke depannya semakin baik. Dan kami berharap investasi ini kemudian tidak boncos ya. Amin. Nah, investasi ini kemudian menghasilkan sesuatu yang kita impikan bersama. Pemilu pilkada yang berkualitas dan berintegritas, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi buat Mitra Banjarnegara, itu semua adalah dari diri kita masing-masing gitu ya. Kalau pengen Indonesia maju, harga BBM murah apapun, ya kita juga harus ikut berpartisipasi. Entah itu terkait memilih secara rasional, tidak hanya karena diiming-imingi uang ataupun diancam seperti itu ya. Terima kasih buat Mitra Banjarnegara juga Pak Syarif yang tentunya hadirkan informasi tidak hanya bermanfaat bagi mitra, tentunya bagi Utari demi investasi pendidikan pemilu di mendatang ya, sehingga kita berhasil Pak ya bersama-sama, tidak hanya dari penyelenggara tapi kita juga partisipasinya. Dan untuk mitra jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune di Suara Banjarnegara, bahan informasi, budaya dan hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.